akan membahas materi tentang gelombang elektromagnetik. Lanjut saja kita bahas materinya. Gelombang elektromagnetik atau yang disingkat dengan GEM. GEM adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik: 1. Dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak memerlukan medium untuk merambat. 2. Tidak bermuatan listrik. 3. Merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. 4. Memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami polarisasi, pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan lenturan atau difraksi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang berurutan yang mulai dari sinar gamma sampai dengan gelombang radio, yang bisa kita singkat dengan Grutti-Radateler. Maksudnya adalah G adalah sinar gamma, R adalah Roentgen atau sinar X, U adalah ultraviolet, T adalah cahaya yang tampak, I adalah inframerah, R adalah radar atau mikro, tele adalah televisi, dan R adalah radio. Jadi kalau digambarkan bisa seperti di gambar, mulai dari sinar gamma, sinar E, ultraviolet, cahaya yang tampak, inframerah, radar atau mikro, gelombang televisi, dan gelombang radio. Kemudian di antara sinar ultraviolet dan inframerah, yaitu ada cahaya tampak yang bisa dispektrumkan lagi, yang bisa diuraikan mulai dari warna ungu sampai merah, mulai dari me, ji, ku, hi, bi, ni, yu, maka terdapat urutan warnanya. Dimulai dari sinar gamma sampai gelombang radio, itu panjang gelombangnya semakin besar menuju arah radio. Jadi panjang gelombang sinar gamma jauh lebih kecil dibandingkan panjang gelombang radio. Kemudian untuk frekuensi kebalikannya, jadi frekuensi gelombang radio jauh lebih kecil dibandingkan dengan sinar gamma. Maka sinar gamma memiliki frekuensi sangat besar daripada sinar X, sinar ultraviolet, inframerah, dan gelombang radio. Karena frekuensinya besar, maka energinya juga besar. Maka dirumuskan E sama dengan H dikali dengan F. Persamaan gelombang elektromagnetik yang dirumuskan dengan V sama dengan lambda kali F, dengan V adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi, atau C sama dengan lambda kali F, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma. Sinar gamma dimanfaatkan dunia
kedokteran untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker. Mensterilisasi peralatan rumah sakit atau makanan sehingga makanan tahan lebih lama. Membuat varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Kemudian yang kedua adalah sinar X yang berfungsi mendiagnosis adanya gejala penyakit dalam tubuh seperti kedudukan tulang-tulang dalam tubuh dan penyakit paru-paru, dan memotret organ-organ dalam tubuh atau tulang, jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa membedah atau foto ronsen. Menganalisis struktur atom dari kristal, mengidentifikasi bahan atau alat pendeteksi keamanan. Memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Yang ketiga, sinar ultraviolet yang berfungsi untuk memproses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyuci hamakan ruangan operasi rumah sakit. Berikut instrumen-instrumen pembedahan. Keempat, cahaya tampak yang berfungsi untuk membantu penglihatan mata manusia. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Kelima, sinar inframerah yang berfungsi sebagai terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Fotografi pememataan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Fotografi diagnosa penyakit, remote kontrol berbagai peralatan elektronik, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Dan yang keenam, gelombang mikro yang berfungsi sebagai menganalisa struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, digunakan pada rangkaian televisi. Dan yang terakhir adalah televisi dan radio yang berfungsi sebagai alat komunikasi sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah beberapa manfaat dari gelombang elektromagnetik. Dapat disimpulkan dari materi gelombang elektromagnetik yaitu bahwa begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu dalam dunia kedokteran, yaitu sinar X yang digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh atau tulang, jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan atau foto ronsen. Selain itu juga digunakan dalam barang-barang yang sering kita gunakan sehari-hari, misalnya HP, radio, televisi, dan lain-lain. Sekarang saya akan membahas mengenai contoh soal gelombang elektromagnetik. Contoh soalnya yaitu suatu permukaan natrium dengan panjang gelombang 300 nm, hitunglah frekuensi cahaya. Penyelesaiannya diketahui lambda sama dengan 300 nm. Jika disederhanakan 3,0 kali 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan nilai C sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya frekuensi, di mana rumusnya adalah V sama dengan C per lambda. Jawabannya adalah V sama dengan, di mana nilai C 3,0 kali 10 pangkat 8 per nilai lambda 3,0 kali 10 pangkat min 7. Cara menyelesaikannya adalah 3,0 dibagi 3,0 sama dengan 1,0. Sedangkan 10 pangkat 8 per 10 pangkat min 7 tidak dibagi, namun saja pangkat 8
dan pangkat 7 dijumlahkan. Maka nilai dari 3,0 kali 10 pangkat 8 per 3,0 kali 10 pangkat min 7 adalah 1,0 kali 10 pangkat 15.